Kamera aktif. Udah jadi bohongan. Nggak jadi aktif. Bisa. Tahuan. Hai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya melihat, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, sehat. Jadi saya melihat sudah ada 10 mahasiswa, jadi karena sudah lebih dari setengah, kita coba mulai dulu pelan-pelan. Hari ini materinya nggak banyak, mudah-mudahan dari yang nggak banyak ini benar-benar dipahami gitu. Ini adalah materi yang kita sudah diskusikan di forum. Ini akan kita bahas lagi di sini. Mungkin saya perlu ulang sedikit tentang videonya ya. Tiga Bu. Nih, tadi dia menyebutkan function that call itself, jadi memanggil diri sendiri. Jadi Fibonacci ini adalah deret bilangan yang bilangan ketiga itu merupakan jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Jadi bilangan ketiga itu adalah jumlah dari bilangan pertama dan kedua. Bilangan keempat adalah jumlah dari bilangan kedua dan ketiga, dan seterusnya. Itu banyak Pak. Masa ini ya sekali makan langsung habis. Kan gua sengaja biar dia bangun. Biar ngecek. Nah, ini yang disebut dengan memanggil dirinya sendiri. Jadi, jika ini adalah definisi sebuah fungsi yang kita beri nama fig misalnya, maka n adalah argumennya. Nah, bagaimana ini diolah? Dia menjelaskan di sini, apa yang dijalankan fungsi fig n itu adalah menjalankan dua fungsi ini, menjumlahkan dua fungsi ini, dan fungsi ini sebenarnya adalah dirinya sendiri yang membawa argumen lebih kecil. Jadi nanti kita akan lihat ada yang lebih kecilnya dengan pengurangan, ada yang lebih kecilnya dengan pembagian. Untuk hari ini kita akan fokus ke yang pengurangan dulu. Jadi polanya seperti itu. Pemanggilan diri sendiri ini selalu membawa argumen yang lebih kecil. Lebih kecil dengan skala pengurangan, ada juga yang lebih kecil dengan skala pembagian. Jadi misalnya dia bawa argumen n, maka argumen berikutnya adalah n per 2, setengah dari sebelumnya misalnya. Kemudian ini kombinasinya di jumlah ya, maksudnya dua fungsi ini dipanggil dalam satu baris perintah.
Nanti ada juga yang dipanggil berurutan. Jadi seperti Tower Hanoi itu dua fungsi yang dipanggil, fungsi tentu dirinya sendiri ya, itu Assalamualaikum Pak Arya, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia dipanggil berurutan dalam 2 baris perintah. Kalau ini 1 baris perintah. Seperti kita lihat di setting kemarin ya, ada yang for loop-nya nested, sehingga dia menghasilkan kompleksitas pangkat 2, dan ada yang for loop-nya 1 level atau kita nyebutnya 2N. Jadi pola-pola itu saya minta untuk diperhatikan supaya kita bisa mudah mengidentifikasi sebuah permasalahan lebih cocok diselesaikan dengan algoritma apa. Nanti kita juga akan lihat cocok tidak cocok itu juga dipengaruhi oleh argumen yang dibawa ya, seperti kemarin untuk kasus sequence atau sorting. Jadi ada kondisi di mana algoritma itu bekerja sangat cepat, yaitu ketika yang akan kita sort memang sudah tersorting, tapi dia bisa bekerja sangat lambat ketika yang akan kita sorting justru tersort dengan urutan kebalikannya. Jadi kalau kita mau mengurut dari yang paling kecil ke paling besar, kondisinya sebenarnya dia terurut dari paling besar ke paling kecil. Nah, kita kembali ke rekursif. Ini adalah ilustrasi dari rekursif, dan contohnya yang paling sederhana adalah deret Fibonacci. Kita tidak akan menghasilkan deret itu langsung ya, karena kita hanya akan mendapatkan angka di elemen kesekian. Kalau kita berikan argumen N, berarti N ini menunjukkan ini deret Fibonacci ke berapa gitu. Jadi bukan berarti kita memberikan N lalu kita diberikan sequence-nya ya. Jadi deret pertama angkanya berapa, deret kedua angkanya berapa, dan seterusnya. Tidak, tapi yang diberikan adalah satu angka yang nanti diposisikan di urutan ke N di deret itu. Jadi ini hanya untuk menentukan angka di elemen kesekian. Kemudian buat saya ini berkesan ya, karena saya pernah dulu di tes gitu, pas baru masuk kerja, terus di tes sama senior saya, dia minta saya membuat program sederhana yang bisa yang bisa menyusun angka-angka ini. Itu seminggu saya nggak selesai. Tapi ternyata dengan rekursif, dari sisi programming sangat cepat ya. Jadi ini yang perlu kita buat dalam program. Kita panggil fungsi yang sama dengan fungsi aslinya dengan argumen yang lebih kecil. Oke, kita kembali ke slide. Kemudian ini definisi yang diberikan oleh Lee dan Albert di bukunya yang pernah saya share di grup. Dia bilang recursion adalah cara mengulang program code tanpa membutuhkan for loop atau while loop. Jadi di awal saya waktu diminta untuk menyusun deret tadi,
saya masih berpikir dengan cara for loop atau while loop. Tapi ternyata ada pendekatan lain yang lebih mudah dari sisi coding ya. Meskipun nanti kita akan lihat lagi bagaimana kompleksitasnya. Kemudian kalau dibuatkan algoritmanya seperti ini mungkin lebih tepat disebut sebagai pseudocode-nya. Kalau algoritma itu bisa digambarkan dengan flowchart. Ini biasanya disebut sebagai pseudocode. Kode program yang general. Jadi secara umum bahasa pemrograman apapun itu punya style mirip seperti ini. Ada kondisi, lalu ada kenyataan atau perintah. Dia kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita berikan argumen n yang nilainya kurang sama dengan 1, tentu positif ya, karena syaratnya harus positif. Jadi kita bisa berikan angka dari 0 sampai 1. Kalau angkanya 0 dan 1, dia akan kembalikan sesuai dengan angka yang kita berikan. Kalau kita berikan 0, kembalinya 0. Kalau kita berikan 1, kembalinya 1. Tapi kalau kita kembalikan 2 dan seterusnya, dia akan mengembalikan ini. Tapi ketika ini dikembalikan, dia akan panggil fungsinya dia sendiri dengan argumen yang berbeda. Jadi ini syaratnya. Jadi ketika n-nya 0, nilainya 0. N-nya 1, nilainya 1. Untuk lebih besar dari 1 atau 2 ke atas, kita menjalankan fungsi ini. Dan ini adalah recursive. Kemudian ini flowchart-nya. Jadi dia akan mengevaluasi apakah yang masuk lebih kecil sama dengan 1. Kalau iya, kembalikan nilai itu. Tapi kalau tidak, dia panggil lagi. Naik ke sini. Nah, setelah dikumpulkan, kalau di sini adalah penggabungannya, kalau tadi ada yang ke sini, atau awalnya dia ke sini, muter sampai kondisi dia masuk ke sini. Maka dia akan menunggu sampai yang di sini selesai. Setelah semua masuk ke sini, nilainya dijumlahkan. Kemudian kalau kita buat diagramnya, kita bisa gambarkan seperti ini. Ini kalau kita berikan n-nya sama dengan 5, maka dia panggil fungsi yang sama dengan membawa argumen 4 dan 3. Ketika dia ada di sini, maka dia akan panggil fungsi yang sama dengan argumen 3 dan 2, dan seterusnya. Nanti baru setelah ini selesai, dia kembalikan 1, kembalikan 0, maka di sini nilainya 1. 1 ini dikembalikan ke sini, ini menerima hasil 1 dari sini, karena kalau n-nya 1 berarti 1. 1 sama 1 di sini 2. Ini nilai 2 dikembalikan lagi ke sini. Dan F2 ini sama nilainya. Tadi F2 sama dengan 1 ya. Ini 2, ini 1, jadi 3. Sampai ke sini, ini 3 ya. 3, nilainya 2. Di sini 3 sama 2. Di sininya 5. Jadi, strukturnya seperti ini, struktur pemanggilannya. Jadi kalau dia ada di dalam memori, maka setiap fase ini dia akan simpan dalam sebuah struktur data yang nanti kita pelajari sebagai stack. Mungkin ada yang pernah belajar juga algoritma. Ada struktur data yang disebut dengan stack, itu seperti tumpukan, yang masuk pertama justru keluar belakangan. Yang masuk ke tumpukan itu terakhir justru keluar duluan. Nah, itu akan diterapkan untuk kasus-kasus seperti ini. Karena dia baru selesai
F5 baru exit dari program ini ketika semua ini udah selesai. Kalau ini ada yang belum selesai, dia nggak akan keluar dari sini. Nah, kita memanfaatkan itu untuk membuat program rekursif ini bekerja. Lalu bagaimana menghitung kompleksitasnya? Di sini saya masih memberi notasi T yang ekuivalen atau sama dengan waktu. Jadi kita ingin mengukur waktu ketika kita minta dia memberikan bilangan Fibonacci di urutan kesekian. N-nya tertentu. Nah, kita sudah tahu dari ukurannya ini bahwa dia akan punya kompleksitas seperti ini. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebuah bilangan Fibonacci di urutan N itu sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghitung bilangan Fibonacci di urutan N-1 ditambah waktu yang dibutuhkan untuk menghitung bilangan Fibonacci di urutan N-2 ditambah waktu untuk menjumlahkan dua ini. Nah, kenapa waktu ini jadi penting meskipun ini cuma satu ya? Tapi kalau N-nya besar, maka kita perlu menambahkan ini, menambahkan ini, lalu di level berikutnya ini, kita tambahkan ini juga, lalu di level berikutnya ini lagi kita tambah. Jadi semakin besar N, maka penjumlahan dua fungsi ini makin banyak. Itu sebabnya kita perlu pertimbangkan. Jadi mungkin ada yang bertanya, oh aturannya cuma dua fungsi ini. Udah nyari jadwal aja langsung. Ya, tapi udah pada saat kita gitu, hitung kompleksitas, ini ada tambahan satu. Pindah ke kampus terus bayar lagi. Nah, satunya dari mana? Satunya dari cuma bayar tapi nggak kita butuh waktu untuk menjumlahkan dua bilangan ini. Kita butuh waktu untuk menjumlahkan ini. Kita butuh waktu untuk menjumlahkan ini. Lalu naik ke atas, kita butuh waktu untuk menjumlahkan ini. Naik ke atas lagi, kita butuh waktu untuk menjumlahkan ini. Menjumlahkan ini, menjumlahkan yang ini. Ya, kayak jadi semakin banyak atau semakin besar N, ini jadi signifikan satu ini. Meskipun nanti bisa kita abaikan karena semua konstanta, karena meskipun ini satu, dia bisa 1, bisa 1000, tapi dia bilangan yang tetap, tidak tergantung dari ini satu ini ditentukan dari nilai N, tapi untuk N tertentu ini akan berbeda. Gua masih kuliah, Pak. Sehingga kita sebut konstan dan nantinya kita akan abaikan nilainya karena kita punya notasi untuk menyatakan kompleksitas itu pada batas atas, batas bawah, atau batas tengah. Ini adalah batas realnya atau nilai aktualnya. Nah, ketika satu ini kita abaikan, maka fungsi yang nanti kita dapatkan bukan lagi batas atas. Karena kita sudah mengabaikan satu nilai ini. Sehingga kita tidak menyatakan sebagai batas atas atau big O. Jadi yang lebih aman kita nyatakan sebagai T. Oke, kita kembali bagaimana menotasikan kompleksitas waktu ini. Kita ikuti saja aturannya plus 1 yang memang kita turunkan dari aturannya. Semakin banyak nilai N, semakin besar nilai N, maka kita perlu melakukan banyak penjumlahan sehingga
1 ini jadi signifikan ketika N membesar. Lalu bagaimana menurunkan formula ini jadi sebuah formula general bagi kompleksitas rekursif untuk bilangan Fibonacci. Di sini kita buat asumsi N-2 itu mendekati N-1, terutama jika N sangat besar, maka 1000 itu atau kebalikannya, 999 itu akan mendekati 1000. Sehingga kita bisa buat notasi seperti ini. Kita asumsikan juga banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan itu sebanding dengan argumen yang diberikan. Tapi kalau selisih argumennya cuma 1, saya harus membawa barang ke kantor misalnya 10 kilo. Sama kalau saya bawa barang 9 kilo. Maka di step 10 aja lah. Beratnya mirip-mirip, kira-kira kayak gitu. Nah, ini gunanya untuk apa? Kita bisa ganti notasi Tn-2 di sini dengan Tn-1. Hasilnya jadi seperti ini. N-1, N-1 plus 1. Kenapa? Karena Tn-2 sudah diganti dengan Tn-1. Kok bisa-bisanya diganti? Kita anggap mereka nilainya mendekati. Tidak mungkin sama ya, tapi mendekati. Sehingga ini juga jadi satu argumentasi. Kompleksitas yang kita hasilkan dengan pendekatan ini tidak bisa kita nyatakan sebagai batas atas. Karena sebenarnya dia sudah mereduksi kompleksitasnya. Jadi ini udah hilang, kita ganti dengan ini. Nah, karena ininya sama, T-nya sama, Tn-1, ini juga Tn-1, kita bisa menyatakan seperti ini. Ada 2 Tn-1. Gitu ya. Satunya ini turun dari sini. Sini. Nah, kita lihat dari argumen yang dibawa dengan argumen berikutnya yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan, itu selisih 1. Nah, kita buat pemodelan lagi. Maksudnya kita buat notasi baru. Jika Tn ini, tapi argumen yang dibawa adalah N-1. N di sini sama N yang di sini kan selisih 1 ya. Argumen di sini N, argumen di sini N-1. Berarti kalau di sini N-1, maka di sini N-2 tanpa mengubah yang lain. Intinya argumen di sini 1 lebih banyak dari yang di sini. Makanya ini hanya permainan notasi saja. Dengan notasi seperti ini, maka kita bisa ganti. Tn-1 itu kan sama dengan 2T N-2 plus 1. Nilai ini kita gunakan untuk mengganti Tn-1 yang di sini. Maka ini naik ke sini. Jadinya seperti ini. Jadi yang di dalam kurung siku itu tadinya Tn-1. Sekarang diganti dengan ini. Kenapa bisa seperti ini? Dari notasi sebelumnya. Argumen T itu 1 lebih banyak dari argumen yang di dalam sini. Argumen di sebelah kiri sama dengan, itu 1 lebih banyak dari argumen di sebelah kanan sama dengan. Jadinya seperti ini. Nah, ini kalau kita perbaiki, maksudnya kita hitung nilainya,
kita akan dapatkan seperti ini. 2 kali Tn min 2 dikalikan 2 itu jadi 4 Tn min 2. Jadi Tn min 2 ini tetap ya. Ini seperti X, seperti Y, ada variabel tertentu di sini. Yang bisa kita hitung hanya ini. 2 kali 2 jadi 4. Kemudian ada 2 kali 1, 2 ditambah 1, 3. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba perbaiki lagi ini. Kalau kita ganti Tn min 2 dengan 2 kali Tn min 3 plus 1, boleh juga. Kenapa? Karena argumen di sebelah kiri sama dengan, itu 1 lebih banyak dari argumen sebelah kanan sama dengan. Jadi min 2, 1 lebih baik dari min 3. Sehingga Tn min 2 di sini, kita ganti dengan 2Tn min 3 plus 1. Jadinya seperti ini. Ini kalau disampaikan di papan lebih enak ya, tapi ya kondisinya seperti ini, mudah-mudahan bisa dibayangkan. Kalau agak susah, coba aja dicoret-coret sendiri. Intinya adalah argumen di kiri sama dengan itu jumlahnya 1 lebih banyak dari argumen di sebelah kanan sama dengan. Jadi kalau di sini 3, di sini 2. Di sini 7, di sini 6. Di sini N, di sini N-1. Di sini N-7, berarti di sini N-8. Jadi harus 1 lebih banyak dari sini. Nah, ini kalau sudah disubstitusi atau diganti nilainya, jadi seperti ini, dan kita hitung ulang seperti ini. 8 kali Tn min 3, ini 4 kali 2, 8, kemudian 4 kali 1, 4, ditambah 3, 7. Nah, berikutnya kita buat permisalan baru. Di sini ada Tn min 3. Bagaimana kalau dia kita ganti dengan notasi ini? Tn min 3 itu sama dengan 2Tn min 4 plus 1. Tadi kita sudah sepakati, yang di sebelah kiri sama dengan argumennya 1 lebih besar dari yang di sebelah kanan. Jadi kalau di sini min 3, di sini min 4. 2-nya tetap, ini 1-nya tetap. Kita substitusi lagi ke sini, jadinya seperti ini. Dan kalau kita hitung ulang, jadinya seperti ini. Dan ternyata kita bisa buat notasi seperti ini. Ini dua konstanta di depan T ini, itu bisa kita nyatakan dengan 2 pangkat K. Kita coba lihat, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Lalu kita lihat argumen di dalam kurung, ini 1, pada saat ini 2 pangkat 1. Ini 4, ini 2, pada saat ini sama dengan 2 pangkat 2. Yang ini 3, pada saat ini 2 pangkat 3. Lalu kita lihat lagi ini. Ini 1, ini 2 pangkat 1. Berarti kita bisa buat hubungan, ini adalah 2 pangkat 1 min 1. Karena 2 pangkat 1, 2 dikurangi 1, 1. Yang ini 2 pangkat 2 min 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4, ini dikurangi 1, 3. Yang ini 2 pangkat 3 min 1. 2 pangkat 3, 8. Min 1, 7. Ini 15. 2 pangkat 4, 16. Min 1, 15. Jadinya, notasi Tn ini
bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat K dikali T N min K. Sama ya, ini K, ini K, ini K. Nanti bisa dicoba juga. Kalau Tn min 4, itu kita ganti dengan 2Tn min 5 plus 1. Di sini ya, Tn min 4. Kita ganti dengan 2Tn min 5 plus 1. Nanti akan naik, ini jadi 5. Ini jadi 5. Ini jadi 5. Sehingga kita ganti sebagai K. Karena perubahannya punya pola tertentu. Nah, ketika K itu sama dengan N, berapapun nilainya ya, ketika K sama dengan N atau N sama dengan K, maka ini jadi 0. Nah, kalau T sama dengan 0, itu kan berarti kita balik ke posisi aturan tadi ya. Balik sedikit. Nah, ini. Ketika sudah jelas bahwa yang kita inginkan adalah 0, maka kita langsung tahu N sama dengan 0. Atau ketika kita inputkan argumen 1, maka N-nya sama dengan 1. Maksudnya apa? Hanya ada operasi assignment di sini. Sehingga nilainya 1. Jadi kita asumsikan ini sama dengan 1. Kemudian kita ganti notasi ini. N sama dengan K jadi 0, sehingga T0 sama dengan 1. Sehingga 2 pangkat K itu kita buat sama dengan 2 pangkat N. T0-nya jadi 1, sehingga bisa kita abaikan. Kemudian ini 2 pangkat N min 1. Akhirnya kita ketemu kompleksitas 2 pangkat N. 2 pangkat N dari mana? Dari sini. Ini kan sebenarnya kalau N-nya besar, min 1 bisa kita abaikan kan. Kalau N-nya sama dengan 3 aja misalnya. 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 3, 8, 8 tambah 8, 16, kurangi 1, 15. 15 sama 16 ya 11, 12 lah gitu. Sehingga kita bisa abaikan. Lalu kita punya 2 dikali 2 pangkat N. Tapi kalau N-nya makin besar, pengali 2 di depan ini kan ada 2 pangkat N yang jumlahnya 2. Nah, di sini kita hanya tulis 2 pangkat N karena kita tidak tahu persis berapa N, sehingga kita bisa nyatakan kita abaikan 2 kali 2 pangkat N ini. Kita anggap 2 pangkat N saja yang berpengaruh gitu. Karena kita tidak tahu berapa N-nya, tapi kita tidak bisa lagi menyatakan ini batas atas. Ini bukan O sebenarnya ya, gitu. Saya ganti aja deh sebagai T. Oke. Jadi untuk deret bilangan Fibonacci kita punya kompleksitas 2 pangkat N. Ini termasuk kompleksitas yang berat ya. Karena pangkatnya itu merupakan atau tergantung dari jumlah input. Kalau kemarin kita punya kompleksitas N kuadrat, itu pangkatnya 2. Berapapun N, pangkatnya 2. Tapi ini pangkatnya bisa berapa aja. Sehingga semakin besar N-nya, perlipatannya bisa makin besar. Di awal mungkin N kuadrat lebih besar, tapi pada titik tertentu 2 pangkat N bisa lebih besar dari N pangkat 2. Jadi tadi saya sampaikan, untuk membuat program rekursif bisa lebih sederhana. Ini ringkas sekali penulisannya, tapi
bisa jadi sangat lama bagi prosesnya, karena dia harus melakukan semakin banyak, semakin besar nilai n, tree ini bisa makin besar, bisa semakin dalam. Gitu. Kemudian ini contoh programnya dengan Python sama persis. Jadi ketika n-nya sama dengan atau lebih dari atau kurang dari 1, tentu harus positif ya. Ini harus ada evaluasi lagi untuk memastikan dia positif. Tapi untuk sementara kita asumsikan dia hanya bisa menerima positif meskipun tidak ada mekanisme khusus yang digunakan untuk mengevaluasi nilai yang kita inputkan. Kalau kondisi ini terpenuhi, dia kembalikan nilai n. Kalau tidak terpenuhi, maka dia jalankan ini. Menjalankan fungsi ini berarti dia masuk lagi ke sini dengan argumen yang berbeda, dan seterusnya. Nah, sementara ini hanya untuk memanggil saja, jadi kita bisa membuat deret dengan memanggil fungsi Fibonacci ini berulang-ulang. Jadi ketika inputnya 0, 1, 2, itu dia akan panggil ini. Sementara ketika dia dipanggil, bisa saja dia memanggil lagi dirinya sendiri. Jadi satu kali pemanggilan Fibonacci itu hanya untuk satu angka. Makanya ini ditambahkan ke dalam list. Baru setelah selesai kita tampilkan. Oke, itu dari Fibonacci. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya kurang paham yang n-nya itu kalau melihat dari sini, ini yang mana Pak ya? Apakah dia nilai n-nya kita isikan apa Pak ya? Yang mana? Dari kan kita udah dapatnya rumusnya udah dapat. Nah, n-nya itu apanya Pak? Dan sini ya? Ya. Nah. N-nya ini kita isi sebagai apa? Oke. Saya kembali ke sini. Jadi untuk mengerjakan sebuah algoritma, sebuah fungsi tertentu, itu ada waktu yang dibutuhkan tergantung prosedur atau proses yang dijalankan. Ini prosedur perintah, proses yang dijalankan. Setiap perintah, setiap prosedur itu butuh waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Nah, ketika kita ketemu proses ini, return n, dia memang butuh waktu, tapi kita bisa abaikan karena berapapun nilainya, waktu yang dibutuhkan sama. Kebetulan ini hanya dua nilai yang bisa memenuhi ya untuk masuk sini, 1 atau 0. Jadi kalau dia terima 1, dia kembalikan 1. Seandainya n ini boleh 1000, ya 1000-nya dikembalikan. Berarti waktu yang digunakan untuk menjalankan prosedur ini tidak ditentukan dari argumen yang kita berikan, tidak ditentukan dari n. Nah, beda sama yang ini. Ini sangat ditentukan dari argumen yang kita berikan. Karena menentukan berapa dalamnya tree yang harus terbentuk nanti. Nah, ini yang mau kita evaluasi. Tapi, di titik ini, kita asumsikan saja. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu n ini, meskipun ini nanti bisa pecah ke banyak cabang, adalah penjumlahan dari ini. Penjumlahan dari menyelesaikan satu fungsi ini
dari menyelesaikan satu fungsi ini ditambah menjumlah dua fungsi ini. Oke. Nah, kalau menyelesaikan satu fungsi ini kan sudah include ini, return n. Jadi kita abaikan. Tapi menjumlah dua fungsi ini, kita butuh satu proses lagi. Sehingga di sini kita tambahkan. Nah, jadi T-1, Tn-1, Tn-2, Tn ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan fungsi Fibonacci tadi. Karena nilai argumennya berbeda, kita notasikan saja, kita misalkan waktu yang dibutuhkan untuk menghitung nilai Fibonacci ketika argumen yang diberikan n itu adalah Tn. Kalau argumen yang diberikan Tn-1, argumen yang diberikan n-1, maka waktu yang dibutuhkan Tn-1. Kalau argumen yang diberikan n-2, waktu yang dibutuhkan Tn-2, dan seterusnya. Satu ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penjumlahan ini. Jadi, waktunya adalah waktu ini, waktu menyelesaikan ini, dan waktu untuk menjumlahkan ini. Sehingga muncul 1. Gitu. Nah, sekarang kita ingin menyatakan kompleksitas ini dengan cara yang lebih sederhana. Ini kalau kita ganti Tn-2-nya sama dengan Tn-1, maka dia akan turun ke sini. Jadi, asumsi ini adalah kita menganggap ketika argumennya n-2, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya sama ketika kita memberikan argumen n-1. Jadi waktu untuk menyelesaikan n-2 sama dengan waktu untuk menyelesaikan n-1. Ini asumsi ya. Kita buat asumsi karena selisihnya hanya 1. Seperti tadi saya sampaikan, saya buat analogi ketika saya diminta untuk membawa beban 9 kilo sama 10 kilo, mungkin buat saya tidak terlalu signifikan membawa 10 kilo dibandingkan 9 kilo. Daripada saya balik lagi ngambil yang 1 kilo, mendingan saya angkut sekalian. Kira-kira seperti itu analoginya. Kenapa di sini disamakan nilainya? Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beban masalah n-2 sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beban masalah n-1. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan n-2 kita ganti dengan n-1. Akhirnya notasi ini sama, dan ini jadi 2 kalinya. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Jadi notasi T itu adalah bisa ya? Ya. Bisa lebih keras. Jadi untuk Suaranya kecil banget ya. Iya. Gimana? Maaf Pak, untuk suaranya kecil amat, nggak kurang kedengaran Pak audionya. Terima kasih Pak. Oke, silakan dilanjut. Gimana pertanyaannya? Mungkin bisa dicontohkan Pak di Python itu nanti hasilnya seperti apa nih kompleksitas. Oke. Ya, betul Pak. Ya, betul Pak. Tolong dicontohkan Pak. Ya, Saya coba.
Jadi ini programnya yang tadi ada di slide. Ya. Kemudian namanya 2 ya. Ini dia akan susun angka-angka dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ini karena kita minta program Fibonacci ini digunakan untuk menghasilkan 15 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita minta dia untuk mengenerate 15 bilangan pertama deret Fibonacci. Gitu. Jadi isinya, kalau yang tadi kita lakukan, itu hanya 1 kali pemanggilan ini. Nah, itu bisa dilihat di ini. Jadi program ini dipakai hanya untuk menghasilkan 1 nilai saja. Nah, di sini kita berikan 15, itu tidak tanpa 0 ya, maksudnya kita menghitung beneran 15-nya. Soalnya kalau yang 15 di sini itu kan dipengaruhi oleh bentar. Dia dipengaruhi oleh for loop ini yang dihitung itu mulai dari 0. Jadi kalau for loop-nya seperti ini, dia mulai dari 0 sampai 9. Tapi misalnya kalau kita ganti, tambah. Nah, kita kan mintanya 10. Tergantung ya, nanti kita inputkan berapa. Tapi dia tidak mulai dari 0, tapi mulai dari 1. Kemudian akhirnya juga kita tambahkan 1. Jadi awalnya kita tambahkan 1, akhirnya kita tambahkan 1. Nah, jadi yang 15 di sini itu menghasilkan 1 nilai, yaitu urutan ke-15. Tapi mulainya dari 1. Sementara yang saya letakkan di slide, itu mulainya dari 0. Tapi kalau kita buat mulainya dari 1 sampai ke nilai tertentu, kita ketemu angka yang sama. Di 15, dia nilainya 610, ini juga 610. Tapi syaratnya mulainya dari 1. Kalau mulai dari 1, dia mulainya dari sini. Gitu. Nah, di sini, itu memang tidak terlihat kompleksitasnya, karena yang ditampilkan adalah apa yang dilakukan atau dihitung untuk menyelesaikan persamaan Fibonacci ini. Nah, yang kita perlu pelajari adalah kompleksitas waktu dari algoritma ini, khususnya yang di sini. Jadi yang tadi kita pelajari TN dan seterusnya itu hanya untuk yang di sini saja. Karena nanti ada for loop di sini, ya nambah lagi. Jadi kalau tadi di sini TN-nya sama dengan 2 pangkat N, kompleksitasnya 2 pangkat N, maka kita perlu tambahkan lagi di sini N, karena ada 1 for loop, kompleksitasnya N. Nah, tapi kalau dengan aturan batas atas, batas bawah itu, maka N ini bisa kita abaikan. Karena 2 pangkat N itu jauh lebih besar dari N-nya sendiri. Jadi N-nya 3, 2 pangkat 3 sama dengan
8. Nanti kalau N-nya 4, 2 pangkat 4, 16. Naiknya jadi berlipat-lipat. 2 pangkat 5, kalau N-nya 5, maka 2 pangkat 5, 32, dan seterusnya. Jadi, akhirnya, for loop yang di sini bisa kita abaikan. Jadi, untuk seluruh program ini, semua prosedur yang ada di sini, itu terwakili oleh ini. Dan untuk seluruh yang ada di sini, dia terwakili oleh yang ini, yaitu 2 pangkat N. Jadi seperti itu penampakannya ya. Jadi yang kita pelajari adalah bagaimana program itu butuh waktu untuk bisa selesai. Nanti kalau waktu ininya kita perbesar misalnya 100 gitu. Nah, kelihatan nih. Maksudnya tidak serta-merta dia muncul. Makanya kemarin saya sempat terpikir untuk memberi tugas kelompok yang di situ kalian bikin program, apakah itu searching, sorting. Kalau di sequence kan ada sorting, searching, adding, removing, dan yang kemarin kita pelajari ya di sequence itu. Nah, itu dipengaruhi oleh jumlah input. Kalau tadi 10, begitu kita enter langsung keluar. Gimana kalau 20? Gimana kalau 100? Nah, kayak gini kan 100 belum muncul-muncul nih. Saya udah ngomong lumayan panjang, ini ada 2-3 menit mungkin, sejak saya enter. Tapi pas saya tadi enter 15 aja, dia langsung muncul. Jadi, mulai kelihatan kompleksitasnya itu jadi membesar, meledak gitulah, ketika argumennya membesar. Ini lipatannya kan kira-kira sekitar 10 kali ya, dari 15 ke 100 ini kan naiknya 10 kali lah, ada kisaran itu, kisaran 10 kali. Tapi ini naiknya waktu bisa bermenit-menit. Kalau ini tadi ya mungkin sekedipan mata lah, begitu enter langsung muncul. Tapi kalau inputannya 10 kali lebih besar, ya kita bisa pakai buat bikin kopi mungkin ini. Ini belum muncul juga. Gitu. Nah, ini sangat penting ketika kita berhadapan dengan program yang butuh inputan, kita butuh mengolah data yang besar. Kalau kita pikirnya, oh kalau 10 cepat, 20 cepat. Tapi kalau kita mau bikin untuk yang 1 juta misalnya, ini harus kita pertimbangkan baik-baik. Apakah requirement yang diminta itu membolehkan kita, atau dia masih bisa menunggu untuk waktu sekian itu. Kalau proses yang harus kita buat programnya memaksa kita untuk segera provide hasilnya, kalau bisa kurang dari 1 menit misalnya, nah itu harus kita buat dengan hati-hati. Seperti misalnya prediksi cuaca, oh kita prediksi 1 bulan lagi, oh mungkin kita masih punya banyak waktu. Tapi kalau kita diminta prediksi untuk 1 jam ke depan, wah itu kacau. Sehingga kita butuh analisis kompleksitas algoritma. Bagaimana algoritma itu bekerja dengan argumen yang berbeda. Berbeda 2 kali lebih besar, 5 kali lebih besar, 10 kali lebih besar, 1000 kali lebih besar. Apalagi sekarang istilah big data itu udah umum lah.
praktis orang-orang yang bukan IT pun udah sangat familiar dengan big data gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh lagi, sehingga algoritma yang kita buat itu juga harus semakin adaptif. Meskipun mesin pemrosesnya makin bagus, kapasitas penyimpanan RAM segala macam makin cepat, makin besar, tapi jumlah prosesnya sendiri harus kita pertimbangkan. Karena untuk jumlah data yang makin besar bisa sangat berpengaruh. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini saya sampai berapa kalimat ini belum keluar juga. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh jumlah argumennya. Jadi kira-kira seperti itu ilustrasinya. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Saya tambahkan, Pak. Iya, silakan. Jumlah inputan tadi itu misalnya 100 tadi ini berpengaruh nggak ke spek komputernya, Pak? Ya tentu berpengaruh. Tapi pada saat kita bikin program, kita tidak berasumsi bahwa ini akan dijalankan di mana. Pada saat kita analisis ya, kita analisis kompleksitas itu kita tidak asumsikan dia akan berjalan di mana karena sangat berbeda speknya. Yang kita analisis adalah jumlah prosesnya. Berapa banyak proses yang harus dijalankan ketika kita berhadapan dengan program seperti ini. Karena setiap statement itu kan butuh waktu. Minimal assignment. Ini untuk pengujian. Ini butuh waktu 1 misalnya. Ya 1 statement 1 lah gitu. Meskipun detailnya bisa beda-beda. Nah, untuk looping dia butuh berapa waktu. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Jadi kita belum melihat nanti dia akan dijalankan di mana, karena kalau memang jumlah proses atau jumlah prosedurnya lebih sedikit, kalau dia dijalankan di mesin yang cepat, pasti lebih cepat daripada program yang jumlah prosesnya banyak. Gitu. Jadi akan lebih baik ketika kita concern ke jumlah proses yang perlu dieksekusi program ini. Karena ketika jumlah prosesnya memang sedikit, optimal, dikerjakan di mesin yang cepat pun dia akan lebih cepat dibandingkan kalau jumlah prosesnya banyak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, belum juga nih. Baik, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Saya nggak minta dia ngitung juga nih waktunya. Oke, kita sampai di sini. Jadi yang kita lakukan untuk memodelkan kompleksitas dari bilangan Fibonacci ini menuntun kita untuk sampai di kesimpulan bahwa kompleksitasnya adalah 2 pangkat N. Nanti kan kita pelajari, kita sudah lihat. Ya, kita istirahat dulu sebentar.
Kita mulai lagi. Jadi kita sampai pada kesimpulan bahwa kompleksitas bilangan Fibonacci ini adalah 2 pangkat n. Nah, mungkin ada yang nanti setelah melihat-lihat kenapa ya yang diganti adalah Tn-2 diganti menjadi Tn-1. Kenapa nggak Tn-1 jadi Tn-2 gitu? Ada yang bisa jelaskan nggak? Atau nanti bisa dicoba sendiri, dicoret-coret. Ini kan cuman mengganti notasi saja. Intinya argumen n di Tn itu 1 lebih banyak dari argumen di Tn sebelah kanan. Nah, nanti kalau yang diganti adalah Tn-1, maksudnya kan ini Tn-2 sebanding dengan Tn-1. Itu menjadikan alasan kenapa Tn-2 jadi Tn-1 di sini. Sehingga ini Tn-1-nya 2 kali. Tapi karena sebanding, setara, nilainya mendekati, bisa juga dong kita bilang Tn-1 mendekati Tn-2. Sehingga yang diganti adalah Tn-1. Nah, di sini jadi Tn-2 ditambah Tn-2. Jadi 2 kali Tn-2 gitu. Nah, selanjutnya kita harus buat ketetapan bahwa n di sebelah kiri sama dengan itu 2 kali lebih banyak dari n di sebelah kanan sama dengan. Kalau di sini kan asumsinya
di sebelah kiri 1 lebih banyak dari sebelah kanan. Nanti kalau yang dipakai di sini adalah N-2, kita buat asumsi N di sebelah kiri 2 kali lebih banyak. 2 lebih banyak ya, bukan 2 kali lebih banyak. Kalau 2 kali lebih banyak itu 2 kali. Kalau 2 lebih banyak cuma selisih 2. Nah, tinggal nanti ini diikuti. Apakah terbentuk juga notasi ini. Jadi ini bukan nilai real, tapi nilai yang pendekatan. Nilai pendekatan. Kita tidak tahu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan N-1. Kita tidak tahu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan N-2. Tapi asumsi kita adalah kalau beban pekerjaannya hanya selisih 1, logikanya waktu yang dibutuhkan mirip-mirip. Kita buat sama dengan yang tidak fix, tidak kaku. Ini jadi alasan kita untuk ya udah kita samain aja. Waktunya sama Tn-1, Tn-1. Begitu. Jadi ini programnya, dan kita masuk ke Tower Hanoi. Di Tower Hanoi ini ada beberapa syarat gitu. Jadi Tower Hanoi ini sendiri adalah permainan memindahkan ring dengan diameter yang berbeda. Pemindahannya hanya bisa dilakukan satu persatu. Kemudian pada saat kita memindahkan, posisi ring dengan diameter besar tidak boleh berada di atas ring yang punya diameter lebih kecil. Sebagai alat bantu, karena kita hanya dibolehkan memindahkan satu persatu dengan batasan yang paling besar, yang besar tidak boleh berada di atas yang kecil, kita dilengkapi 3 tiang untuk meletakkan ring tadi. Kemudian ini adalah pseudocode-nya. Pseudocode-nya mirip dengan Fibonacci tadi, tapi di sini yang di bawah selalu -1. Jadi kalau tadi Fibonacci ada 2 fungsi yang sama. Yang pertama argumennya 1 lebih kecil, yang kedua argumennya 2 lebih kecil. Sementara yang di sini argumennya dua-duanya 1 lebih kecil. Ini syarat dari rekursif. Fungsi yang sama dipanggil di dalam dirinya sendiri. Yang kedua argumennya lebih kecil, terus berkurang. Dan di sini kita lihat ada argumen lain yang menunjukkan indeks tiangnya. Di sini ada X, Y, Z, tapi ini susunan kita balik. Ada X, Z, Y. Ini maksudnya ring tadi kita pindahkan dari mana ke mana. Nah, sementara kita baru akan mengevaluasi kompleksitasnya saja. Di sini ada 2 sequence fungsi Tower of Hanoi yang membawa argumen yang sama besarnya, yaitu N-1. Ini kita anggap sama karena memang jumlahnya sama, mewakili sebuah entitas yang sama, hanya posisinya berbeda. Sehingga argumen yang di sini bebannya sama dengan argumen yang di sini. Kita hanya akan lihat di sini saja. Ini sementara kita abaikan karena besarnya tidak berubah. Ini berapapun dalamnya rekursif, ini tidak berpengaruh. Dia tetap aja segini. Bentar.
Kita coba lihat lagi apa yang kemarin kita diskusikan di forum. Kondisinya seperti ini, ya. Jadi tiang ini adalah X, Y, Z-nya. Kemudian ini adalah ring atau apalah namanya ya. Tapi intinya tidak boleh meletakkan ring atau roda misalnya Siap, Bu. yang diameternya besar di atas roda atau ring yang diameternya lebih kecil. Semua mic-nya. Kemudian perpindahannya satu persatu. Oke, ini yang kemarin saya share di forum. Siap ya. Kita akan selesaikan dengan pendekatan rekursif. Namanya matahari pagi, Bu. Nah ini ya, jadi tadi di Filosofinya kalau matahari itu kan Tadi di menyinari, slide-nya Bu. Kenapa dipilihnya pagi? Karena sinar pagi ada, itu menghangatkan, Bu. proses seperti ini. Berarti kita akan punya dua fungsi yang argumennya sama. Jadi kalau tadi di Baik. Fibonacci, Baik. Matahari pagi. ini di jumlah, ini memang fungsinya seperti ini ya. Jadi nilainya harus kita jumlah. Tapi kalau di Tower Hanoi tadi, ini dalam dua proses yang berbeda. Tapi karena kita sedang menghitung waktu yang dibutuhkan, maka prosedur yang ditulis seperti ini dengan yang ditulis ini, analisis kebutuhan waktunya sama. Waktunya dijumlah juga, meskipun ini tidak dijumlah ya. Pada saat kita melakukan perhitungan, nilai yang di sini tidak dijumlah dengan yang di sini. Tapi waktunya untuk menyelesaikan satu blok ini, ya dua ini dijumlah. Akhirnya kita ketemu yang ini lagi. Yang pertama itu untuk menyelesaikan yang ini. Baris ketiga. Yang kedua, itu untuk menyelesaikan baris yang keempat. Waktu ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan baris ketiga, itu TN-1 yang ini. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan baris keempat, TN yang ini. Waktu untuk menjumlahkan, bukan waktu untuk menjumlahkan ya. Waktu gabungan dari waktu yang baris ketiga dan baris keempat, itu dijumlah. Ditambah 1. Sehingga kita akan ketemu mutasi seperti ini, dan akhirnya kita akan kembali ke 2 pangkat N. Communication. Itu sama dengan Yes. yang di blok tadi. Nah ini. Jadi ada 2 kali pemanggilan fungsi A, kalau tadi kita notasikan sebagai TOH, Tower of Hanoi. Kemudian kita ubah nilainya sebagai N-2.
karena nilai n di sini sama dengan 2n-1 di sini. Kalau di sini n-2, kalau di sini n-1 berarti ini jadi n-2. Makanya ini jadi n-2. Terus sampai kita ketemu 2 pangkat n. Min 1 yang akhirnya kita nyatakan ini butuh 2 pangkat n. Dis. Sorry. Mungkin lebih tepat dis ya. Memindahkan dis. Jadi kalau disnya 1, kita butuh 1 langkah. Kalau disnya 2, kita butuh 3 langkah. Kalau disnya 3, kita butuh 7 langkah, dan seterusnya. Secara detil, kita butuh notasi ini ya, ada perpindahannya. Jadi di sini hanya dituliskan sebagai status gitu. Jadi ada perpindahan, tapi sebenarnya ini yang dikerjakan di sini. Jadi setelah 1 ini kita tentukan berapa nilai atau berapa jumlah disk yang harus kita pindahkan, dari mana ke mana, maka pada titik tertentu kita harus pindahkan juga disknya. Nah, perpindahannya itu dilakukan di sini. Yang di sini hanya eksplisit satu pekerjaan, satu proses, satu prosedur, sementara yang di sini nanti harus rekursif, pemanggilannya berulang-ulang. Fungsinya tower yang dipindahkan disknya 1 lebih sedikit dari sebelumnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu prosesnya untuk Tower Hanoi. Jadi Alasan doang. Sadar males. dari sini kita dapat informasi bahwa kompleksitas Fibonacci Si area itu gitu, lo belain juga tetap aja. sama, yaitu Cuma belain dia. Daripada belain lo. ini baru notasi perantaranya aja ya, karena nggak butuh bantuan. kita harus menjalankan proses yang sama dengan yang ada di sini. Nggak perlu dibela. Jadi kita baru sampai di sini. Kan gua menyebut untuk yang kebaikan. Dan ini kalau diteruskan ya sama. Oh ini Kita berproduktif. ketemu ini. Nah, mungkin akan berbeda kalau yang kita modelkan berbeda. Dalam arti, ini yang kita ganti adalah Tn-2. Nah, gimana kalau yang kita ganti Tn-1? Tapi untuk kasus Tower Hanoi, kita tidak ada permisalan ini. Karena memang fungsinya hanya seperti ini. Jadi, 2 kali pemanggilan fungsi yang sama dengan argumen 1 lebih sedikit. Kalau di Fibonacci 2 lebih sedikit. Jadi ada 2 fungsi yang argumennya berbeda. Kalau di Tower Hanoi argumennya sama, sehingga kita tidak perlu memodelkan ini. Tapi seterusnya ya kita perlu modelkan. N di sebelah kiri lebih sedikit N sebelah kiri 1 lebih banyak dari yang sebelah kanan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mungkin akan switch sedikit. Saya belum sempat membuat slide-nya. Tapi ini adalah model rekursif yang sedikit berbeda dari yang tadi kita pelajari.
Yang tadi kita pelajari adalah pemanggilan fungsi yang argumennya berkurang secara apa notasinya? Linear. Bisa juga ya. Tapi kalau tadi satu lebih sedikit atau dua lebih sedikit gitu ya, yang di sini. Nah ini kan yang di sini A, di sini A-1. Nanti begitu ini masuk ke A-1, di dalamnya ada A-2. Jadi dia selalu berkurang satu, berkurang satu, berkurang satu. Kalau di sini dibagi. Jadi ada model rekursif yang seperti ini. Ini misalnya kita punya beban masalah sebanyak 8 project lah atau 8 PR gitu. Nah, beban masalah ini kita selesaikan dengan cara kita bagi 2. Kita selesaikan dulu setengahnya, yang pertama, baru selesaikan setengah keduanya. Pada saat kita menyelesaikan setengah pertama ini, kita nggak pernah mikirin setengah kedua. Dan kadang-kadang kita zigzag gitu ya. Yang satu udah selesai setengah, kita pindah ke proses berikutnya, nyelesain lagi sekian persen, pindah lagi ke proses berikutnya seperti scheduling di CPU itu. Kalau di sini, kita fokus ke setengah pertama, ini selesai baru ke setengah kedua. Tapi ketika kita masuk ke setengah pertama, ini ada beberapa PR juga, ada beberapa project juga. Sehingga kita bagi lagi 2. Setelah kita bagi 2, ternyata masih ada lagi beberapa, bukan cuma 1. Kita bagi lagi 2. Nah, baru sampai kita ketemu 1 project, 1 PR, 1 masalah, ya sudah kita selesaikan di sini. Baru kita naik lagi ke atas untuk menyelesaikan sisanya. Nah, model ini sedikit berbeda dengan yang tadi kita pelajari. Yang tadi kita pelajari setiap pemanggilan fungsi dia berkurang 1 atau berkurang 2, tapi berkurangnya dengan notasi minus ya. Kalau di sini berkurangnya dengan pembagian, ada skala tertentu. 2 kali lebih kecil, 3 kali lebih kecil. Yang ini kemudian kompleksitasnya bisa kita hitung seperti ini. Kalau misalnya kita punya 8 masalah, maka 8 ini diperoleh dari 16 bagi 2. Kenapa kita punya notasi seperti ini? Karena bisa jadi ini, kalau rekursif ya, bisa jadi 8 ini adalah setengah dari 16 yang lain yang ada di atasnya. Gitu. Sehingga pada saat kita mendapatkan masalah 8, itu kita notasikan seperti ini. 8 sama dengan 16 kali setengah. Nah, 8 adalah 16 yang kita bagi 2. Ketika menyelesaikan ini, kita masuk ke sini. 4 adalah 8 yang kita bagi 2. 2 adalah 4 yang kita bagi 2, dan seterusnya. Nah, notasi ini ternyata kita bisa sederhanakan seperti ini. 16 itu ketika dikalikan setengah pangkat 4 sama dengan 1. Nah, kita bisa buat seperti ini notasinya. Kalau ini 16, ini 4, maka sama dengan 1. Ini kita ubah notasinya ya. Karena 1 dipangkatkan berapapun, ya 1. 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 kali 1. 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1. Jadi 1 dipangkatkan berapapun, tetap 1. Makanya K-nya hanya turun di 2. Kemudian kita ubah notasinya.
Ini kita tambahkan 2 pangkat K, ini kita tambahkan 2 pangkat K. N-nya tetap. Sehingga N itu akan membuat kita punya skala pekerjaan 2 pangkat K. Yang tadi sudah kita nyatakan. Nah, 2 pangkat K ini nanti akan jadi punya notasi logaritmik seperti ini. Ini hanya pendekatan ya. Jadi bagaimana kita sampai ke notasi ini, N sama dengan 2 pangkat K itu dari sini. Karena ini 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat K, kita bisa coret. Sehingga N sama dengan 2 pangkat K. Tapi ini tidak mencerminkan proses yang kita jalani seperti yang di Tower Hanoi. Jadi ketika kita di sini menyatakan 2 pangkat N sebagai nilai kompleksitasnya, kita tidak bisa menyatakan 2 pangkat K sebagai kompleksitasnya. Ini hanya cara saja untuk sampai ke sini sebenarnya. Jadi polanya adalah kalau dia selalu berkurang dengan cara pengurangan seperti ini, lebih kecil 1, lebih kecil 2, itu nanti kompleksitasnya jadi 2 pangkat N. Tapi kalau di sini lebih kecil setengahnya, Gue masih kayak gini, Pak. lebih kecil sepertiganya, lebih kecil seperempatnya, maka ada faktor logaritmik. Karena kan 2 pangkat K, logaritmik kan bacanya seperti ini. 2, basis 2 ini 2 di pangkat K, itu sama dengan N. Sama seperti ini. 2 pangkat K sama dengan N. Gitu. Jadi ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya seperti Tower Hanoi. Nah di sini itu kasusnya adalah sorting. Ngomongin fakta sih depan orangnya. Jadi kemarin kita melakukan pengurutan sequence angka itu dengan memanfaatkan 2 for loop. Bilang di depan atau di belakang. Jadi ada yang 2 for loop nested berkalang Bukan terima yang menghasilkan kompleksitas n kuadrat. Itu bukan Ada kritik. 2 for loop yang satu level sejajar yang menghasilkan 2n atau disederhanakan jadi n seperti itu. Nah di sini kita juga punya pola yang mirip. Ada rekursif yang beban pekerjaannya berkurang 1, berkurang 2, ada yang beban pekerjaannya berkurang setengah, berkurang 1/3. Itu nanti memunculkan kompleksitas log. Jadi kalau ketemu kompleksitas log, berarti itu adalah Saya beli rekursif nasi padang, Cip. yang beban pekerjaannya berkurang 10 ribuan, murah. dalam skala tertentu. Jadi dia punya skala 2, skala 3, skala tertentu lah. Ada pembagian di situ. Nah, ini bekerja pada algoritma sorting yang disebut dengan ini harusnya merge sort. Merge sort itu kita punya sequence bilangan dengan jumlah tertentu, kita pecah-pecah, kita bagi 2, sekali dibagi 2, kita bagi 2 lagi, kita bagi 2 lagi, kita bagi 2 lagi, sampai tinggal 1. Baru setelah itu kita merge, kita gabungkan, tapi dengan urutan yang berbeda. Maksudnya tidak seperti sequence ketika dia dibagi ya. Jadi kita urutkan, kita gabungkan, tapi sudah mempertimbangkan posisinya. Karena kalau 2 kita kan membandingnya gampang. 12, 13, oh udah, berarti 12 kiri, 13 kanan. 13 lebih besar dari 12. Tapi kalau
banyak gini, ya kita harus lihat satu-satu kan, kita plototin supaya ini benar-benar terurut. Ini kebetulan contoh soalnya terurut ya. Ini adalah target. Ini adalah fakta. Kita ingin fakta ini menjadi, ini udah terurut juga ya. Atau anggaplah belum terurut lah. Jadi seperti itu pekerjaannya. Bentuk rekursif yang seperti ini, beban pekerjaannya lebih kecil pada skala tertentu. Sementara rekursif yang ini, beban pekerjaan lebih kecil dengan pengurangan tertentu. Jadi kalau ada 2 pangkat n, berarti ini adalah rekursif model Fibonacci atau Hanoi Tower. Kalau ada kompleksitas dengan log, berarti ini adalah rekursif yang modelnya pembagian seperti ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan dipahami semua ya. Jadi rekursif itu pekerjaannya seperti itu, prosesnya, kemudian cara menganalisis kompleksitasnya seperti tadi. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya Pak, saya mau bertanya Pak. Dari Ya, Duta. ya. Ya, untuk materinya ini bisa dikirim ke Pak ya? PPT-nya, PowerPoint-nya. Bisa. Ya, bisa. Berarti untuk untuk alurnya sendiri ada metode-metode khusus Pak ya untuk algoritmanya ini Pak ya? Apakah ada cara yang mudahnya juga Pak atau memang harus ada urutan langkah-langkahnya juga Pak? Kalau langkah-langkah sih tadi ya. Mana di tadi? Ini contoh langkah-langkahnya. Oke. Ini suara saya feedback ya. Enggak Pak, aman. Pas. Oke. Jadi ini langkah-langkah yang kita perlukan untuk menentukan kompleksitas algoritmanya. Dan sekalian saya ingin memberikan pola bahwa kompleksitas algoritma yang seperti ini itu akan punya kompleksitas 10 pangkat n, sementara yang punya pola seperti ini pekerjaannya dibagi dengan skala tertentu. Kalau yang di sini berkurang 1, berkurang 2, kalau ini berkurang setengahnya, berkurang sepertiganya, maka akan muncul log. Itu. Ini ada log n atau log n misalnya. Jadi log biasanya muncul dari yang pembagian, tapi nanti pekan depan akan kita bahas detail. Di sini saya sampaikan hanya untuk pembanding karena mereka sama-sama rekursif. Maksudnya sama-sama rekursif, fungsi yang dipanggil sama, tapi dengan argumen yang lebih kecil pada skala tertentu, lebih kecil setengahnya, lebih kecil seperempatnya, seperti itu. Nah, karena sama-sama rekursif, saya bisa membandingkan dengan ini yang sama rekursif juga. Tapi dengan
pengurangan yang berbeda. Ini pengurangannya 1, pengurangannya 2, ini pengurangannya 2 kalinya. Lo barusan Maka akan muncul lock. Ngapain lo nawarin Alia? Jadi kalau ada algoritma yang punya kompleksitas log, dia mungkin berasal dari rekursif yang beban pekerjaannya setengah kali lebih sedikit. Tapi kalau yang 2 pangkat n, dia muncul dari rekursif yang beban pekerjaannya 1 kali lebih sedikit atau 2 kali lebih sedikit. Kebetulan yang contoh Fibonacci dan Hanoi Tower itu sama-sama dipanggil berurutan ya. Jadi kalau di Tower Hanoi, nah dia seperti ini, dia dipanggil berurutan. Setelah ini selesai, baru dia manggil ini. Masing-masing pemanggilan mendapatkan argumen 1 lebih sedikit dari sebelumnya. Kalau di Fibonacci kan ini dijumlah ya. Tower ini ditambah tower sekian gitu. Tapi pada saat kita lakukan analisis kompleksitas waktu, yang kita hitung adalah ini berapa lama, ini berapa lama, ini berapa lama. Karena ini satu proses, maka di sini tambah 1. Karena ini fungsinya sama, argumennya 1 lebih sedikit, ya kita sebut aja AN-1. Dia dilakukan 2 kali. Seperti itu. Nanti ada lagi yang seperti ini, beban pekerjaan. Ini kan mirip ya tadi seperti yang di Fibonacci. Bentar, saya kembali ke Fibonacci. Nah, bentuknya tree juga kan? Tapi setiap turun ke sini, argumennya berkurang 1. Kalau yang tadi merge sort itu, setiap turun ke sini, argumennya berkurang setengahnya. Karena setengah itu muncul log. Tapi kalau yang di sini cuma berkurang 1, muncul 2 pangkat n. Jadi kira-kira seperti itu polanya, konsep dasarnya. Nanti kalau bagaimana memprogramnya sebenarnya banyak banget ya. Makanya saya tunjukkan blok di sini. Kalau ada yang mau coba mengcoding, itu banyak sekali yang udah membuatnya. Mana tadi? Nih, dengan varian bahasa yang berbeda-beda ini apa ya? Sepertinya sih. Nah, ini sih ini. Ini ada C. Nanti ada yang bahasa lain lah. Nah, jadi kalau ada yang mau coba, ya bisa aja di searching. Ini banyak sekali contoh programnya dengan bahasa yang berbeda-beda. Yang familiar dengan C bisa pakai C, yang familiar dengan Python bisa pakai Python, tapi konsepnya sama seperti itu. Tapi kalau ada kebetulan yang belum pernah coding sama sekali, saya pribadi menyarankan untuk memulai menggunakan Python karena lebih mudah sintaksnya. Infrastrukturnya juga lebih mudah karena kalau kita nggak mau repot ya kita pakai Google Colab aja. Kalau cuma untuk hitung begini sih cepat lah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi hari ini sebenarnya materi yang didiskusikan hanya sedikit saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini terserap semua ya.
Jadi kita hanya concern ke bagaimana menentukan kompleksitasnya. Ada pola-pola masalah, ada pola-pola kasus yang nanti akan menghasilkan kompleksitas algoritma seperti ini, seperti itu. Jadi sampai hari ini minimal kita sudah ketemu kasus yang menghasilkan kompleksitas n linear, itu muncul dari salah satunya muncul dari satu for loop atau beberapa for loop yang satu level. Kemudian ada kuadratik n pangkat 2, n pangkat 3 itu kalau for loop-nya nested. Ada loop di dalam loop. Nanti kalau ada satu loop di dalam loop berarti n pangkat 2. Ada dua loop di dalam loop. Kalau terus nested ya n pangkat 3, n pangkat 4 seperti itu. Satu lagi yang rekursif, ini 2 pangkat n, karena pemanggilan fungsinya berkurang 1, berkurang 2. Nanti akan kita diskusikan lagi yang log n, kalau berkurang pada skala tertentu. 2 kali lebih sedikit, 3 kali lebih sedikit, dan seterusnya. Jadi itu dari saya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, nggak ada. Nggak ada. Oh, izin Pak, Ya, saya silakan. Miswan izin tanya. Iya, silakan. Ini Pak. saya ya, yang terkait Fibonacci nih. Ini kan kita untuk waktunya itu kan antara N1 dan N-1 dan waktu di N-2 itu kan nanti disamakan nih kan di Ya. apa ya? Nah, Dianggap. bagaimana ini kan nanti yang N2 diganti diubah menjadi N-1 karena itu diibaratkan sama. Iya. Bagaimana menentukan itu N1-nya itu loh, itu kan apakah itu dari yang duluan diproses atau memang dari yang paling cepat waktunya itu loh Ya. untuk menentukan itunya. Oke. Itu aja sih Pak, terima kasih. Jadi yang saya tangkap untuk menentukan N-1 jadi N-2 atau N-2 jadi N-1, kira-kira seperti itu ya? Iya. Nah, jadi sebenarnya itu hanya cara kita untuk sampai ke 2 pangkat N. Saya kembali ke hanya cara kita untuk sampai ke sini. Sebenarnya notasi yang paling sederhana dari proses ini apa sih? Proses realnya kan seperti ini. Kita mengerjakan fungsi perhitungan bilangan Fibonacci yang n-nya kurang 1, n-nya kurang 2. Tapi bentuk sederhananya seperti apa? Ya kita bisa aja bikin kompleksitas seperti ini. Tapi nanti untuk kasus yang lain bisa jadi berbeda detil-detil prosesnya. Nah, kita ingin mencari notasi yang bisa berlaku umum, meskipun tidak persis. Ini udah banyak apa istilahnya? Pendekatan. Banyak sekali pendekatan. Ini pendekatan. Kemudian nanti sampai di sini pendekatan. Ini pendekatan. Nanti di sini ada pendekatan lagi. Ini harusnya 2 kali. Jadi kita udah ngilangin -1 yang ada di sini. Kita udah ngilangin -2, jadi harusnya di sini -2 jadi -1. Kita ngurangin ini paling banyak nih. Ini 2 pangkat N, 2 pangkat N, kita tetap anggap 2 pangkat. Padahal ada 2 kali 2 pangkat N. Kita cuma anggap 1 gitu. Tapi ini adalah bentuk yang paling umum. Sehingga ini yang paling paling mudah kita gunakan untuk menyatakan kompleksitas sebuah algoritma. Meskipun detil-detilnya pasti akan sangat berbeda. Nah, penentuannya apa? Sebenarnya nggak ada penentuannya. Karena target kita ingin sampai ke sini, kita harus menyederhanakan bentuk Tn-1 dan Tn-2. Nah, ini salah satu caranya adalah biar mudah,
variabelnya kita buat sedikit mungkin. Kita kan anggap ini sebuah variabel, katakanlah ini A, Tn-1 ini A, Tn-2 ini B. Jadi bisa kita tulis A plus B plus 1. Tapi kalau dua-duanya A, kita bisa buat 2A plus 1, jadi lebih sederhana. Gitu. Nah, kalau mau kita pakai model yang dipakai adalah Tn-2, ya silakan. Meskipun nanti akan ada koreksi lebih besar ya. Karena waktu yang dipakai untuk Tn-1 itu pasti lebih lama dari Tn-2. Lebih lama, karena bebannya lebih besar. Tapi bedanya sedikit, lebih lama sedikit. Sedikit lebih lama gitu. Tapi kalau dua-duanya kita turunkan ke Tn-2, berarti ada satu proses yang ada satu N di Tn-1 ini yang waktu penyelesaiannya nggak kita anggap. Kalau kita pakai Tn-2. Jadi harusnya dia menyelesaikan 8 pekerjaan dengan 7 pekerjaan. Pasti lebih lama 8 pekerjaan. Dengan asumsi ya, yang mengerjakan sama, jenis pekerjaan sama. Kalau yang mengerjakan beda, ada faktor lain. Kalau jenis pekerjaannya beda, ada faktor lain juga. Ini asumsinya yang mengerjakan sama, pekerjaan yang diselesaikan juga sama. Kalau bebannya lebih banyak, berarti waktu yang dibutuhkan juga lebih lama. Nah, kalau kita anggap ini Tn-2, ada satu pekerjaan yang nggak kita anggap. Berarti pendekatannya makin menyimpang sebenarnya. Meskipun kita tahu di sini kita simpangkan juga ya, yang sudah 2 kali 2 pangkat N ini, nanti kita sederhanakan lagi jadi 2 pangkat N. Yang di sini -1 kita hilangin juga gitu. Tapi kenapa di sini yang dipilih adalah mengganti Tn-2 dengan Tn-1? Karena ada beberapa hal yang nanti di sini kita abaikan. Kalau kita abaikan juga yang di sini, berarti sebenarnya penyimpangannya akan makin jauh. Meskipun tadi saya bilang kalau cuma berselisih 1, ya beda tipis lah 11-12 gitu. Jadi dari sisi waktu masih bisa kita terima. Itu sebenarnya alasannya. Kita ingin mencari bentuk umum dari kompleksitas sebuah algoritma. Begitu kira-kira. Oh iya Pak, terima kasih Pak, sudah mulai terbayang. Oke. Jadi sebenarnya ini adalah permainan narasi sebenarnya. Kalau misalnya ini adalah kata-kata, ya mungkin akan jadi novel atau jadi buku cerita gitu ya. Kebetulan yang di sini isinya angka-angka, jadi ya narasi angka-angka ya jadi seperti ini. Tapi intinya adalah kita ingin menentukan berapa lama sebuah algoritma ini bisa selesai tanpa tergantung dari di komputer jenis apa dia diselesaikan, kemudian hanya bergantung pada beban pekerjaannya aja. Gitu. Jadi ada banyak faktor yang kita abaikan sebenarnya. Tapi kita hanya lihat dari besarnya beban pekerjaan. Mau siapa yang mengerjakan, mau di server mana yang mau ngerjain itu, sementara kita abaikan. Itu sebabnya notasi seperti ini yang lebih sering digunakan, karena tidak memperhitungkan infrastruktur yang dipakai untuk menyelesaikan ini. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan jelas ya, karena hanya sedikit yang kita pelajari hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan masuk lagi, nggak jauh-jauh dari rekursif, tapi rekursif yang varian berikutnya, yang pekerjaannya lebih sedikit pada skala tertentu, yang akan menghasilkan kompleksitas logaritmik. Baik, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.